Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, siapapun yang menjawab kami mudah-mudahan lulus tepat waktu. Yang menjawab dari pertolongan mudah-mudahan dia dapat ya tujuan. Amin. Yang menjawab dari ikhlas mudah-mudahan setelah hidupnya sukses, bahagia, mulia. Minta kebahagiaan dalam tuanya. Bisa berkumpul dengan keluarganya di jannahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, itulah kata yang akan kita ucapkan. Karena Allah telah mengizinkan kita semua. Dua bulan yang lalu kita berdoa kepada Allah dengan doa yang dididik oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari apa doanya? Allahumma barik lana lima razaqtana wa qina adzabannar. Ini doa memakan itu ya. Diikuti aja. Bukan yang itu doanya. Allahumma barik lana fi hadi rajaba wa taqana wa qina Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Teman-teman, bersyukurlah kita kepada Allah memilih kita semua untuk sampai kepada bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini adalah puncaknya keberkahan. Puncaknya keberkahan. Dan siapapun di antara kita yang Allah kehendaki bisa sampai ke bulan Ramadan, berarti Allah sangat kaya kepada kita semua. Kita ini pula pernah berbuat dosa, pernah berbuat maksiat. Di bulan Ramadan Allah ampuni dosa kita. Karena kata Nabi, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Ya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, karena Allah mengharapkan tidak apa, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita semua. Maka teman-teman semua, saya ingin menyampaikan tentang Ramadan Impact. Ya, Ramadan Impact ini kuncinya itu ada dalam satu kata namanya barokah. Namanya apa? Barokah. Apa itu Bang? Ada yang apa? Apa itu Bang barokah? Teman-teman tahu? Barokah ziyadatul khair. Artinya apa? Bertambahnya kebaikan. Jadi siapa kita di bulan Ramadan ini di kita mendapatkan berkah di Allah SWT, maka Allah akan tambahkan kebaikan kepada kita semua. Ya. Jadi teman-teman yang ada di belakang, kalau bisa cepat ya, ikut ke depan. Jangan sampai izin ya. Jadi teman-teman semua, berkah itu maknanya apa? Dia agak bersamanya kebaikan. Ada setidaknya 5 bentuk kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama apa? Satu, bertambah iman kepada Allah. Maka teman-teman yang mendapatkan berkah asal ketika dia kuliahnya akan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena kuliah beriman adalah bagian daripada ibadah. Maka para yang mendapatkan berkah di bulan Ramadan, kita akan semakin semangat menuntut ilmunya. Saya ulangi. Orang yang semangat menuntut ilmu, maka ciri orang yang beriman kepada Allah. Teman-teman, saya ingin cerita sedikit ya. Saya duduk di sini itu nostalgia sebetulnya. Jadi karena dulu saya masih di ITB, angkatan 42. Saya yakin di sini udah nggak ada yang nggak tahu. Jadi di angkatan 42, kemudian salah satu cita-cita saya itu ingin bikin beasiswa global negeri. Ya, global intensive scholarship namanya. Nah, beasiswa ini salah satunya adalah fokusnya untuk kampus. Mahasiswanya yang gabung adalah mahasiswa semester akhir 6, 7, 8.
Fokusnya apa? Kalau samping targetnya apa? Satu, ya lulus tepat waktu. Tepat waktu itu bukan berarti 4 ya. 4 tahun tepat waktu enggak? Belum tentu. Tepat waktu enggak? Tepat waktu. Berdasarkan katakanlah perkuliahan. Tetapi tepat waktu itu di sini adalah teman-teman udah yakin setiap masa kampungnya. Maka lulus tepat waktu, syukur alhamdulillah sesuai dengan yang kita 4 tahun, langsung semester berapa? Semester 2. Waktu unyu-unyu ya. Jadi semester 2, teman-teman, ya, lulusnya tepat waktu. Syukur alhamdulillah tidak 4 tahun, dan sebelum lulus itu sudah nyiapin apa? Bekal untuk fakta kampungnya. Contoh, kita sudah menjawab nanti setelah lulus mau jadi apa. Oke? Sudah tahu siapa mentor yang akan membimbing kita. Ya, sudah tahu tahapan demi tahapan apa yang harus kita lakukan. Ya, ketika kita ingin katakanlah berkecimpung di dunia yang kita inginkan. Kalau di himpunan alumni IPB kan ada 5. Teman-teman mau jadi akademisi boleh, mau jadi politisi silakan, mau jadi birokrat maka, mau jadi pengusaha silakan, atau yang terakhir mau jadi profesional. Ya, maka di kreatif itu lulus tepat waktu. Jadi sebelum lulus bekal ilmu dulu gitu. Bekal ilmu, bangun koleksi, ketemu dengan pengusaha. Pengusahanya bukan pengusaha swasta, tapi level global. Ketemu dengan politisinya bukan politisi lokal, tapi dia punya karya global. Ketemu dengan siapa? Akademisinya bukan dari IPB, bukan dari Indonesia, tapi dia juga mengajar di Malaysia, di Singapura, dan lain-lain. Ya. Ketemu dengan profesional, bukan profesional biasa, tapi profesional yang dia punya kiprahnya internasional. Ketemu dengan siapa? Katakanlah dengan bukan dengan pengusaha, tapi dia punya karya. Dia punya apa? Kalau dia berputar musri, dia berwakaf. Wakaf, ya. Berwakaf, properti, rumah, kendaraan, dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Yang kedua, sebelum lulus, atau ketika lulus, harus punya pengalaman keluar negeri. Jadi ketika orang ketika peneliti harus keluar negeri dulu, baik Malaysia, Singapura, Brunei, maupun Saudi. Ya, nah di luar peneliti ini, Michael belajar. Karena belajar ya karena Allah, maka kayaknya dia semangat menuntut ilmu Quran. Gitu. Jadi gini kalian, selama di kampus IPB, kalau belajarnya hanya di IPB saja, rugi. Kenapa? Karena saya untuk belajar keluar negeri begitu banyak. Semenjak kuliah. Semenjak kuliah udah banyak tuh. Maka ya ketika kuliah atau ketika jadi fakultas di globalisasi wajib punya paspor. Teman-teman siapa yang udah punya paspor? Kanan. 1, 2. Yang awal 1, 2, 3. Sisanya berarti masih masyarakat Indonesia. Yang punya paspor berarti kalian itu masyarakat global. Ya, maka teman-teman semua, orang yang benar-benar dia beriman kepada Allah, maka dia semangat menuntut ilmunya. Dia tidak mengejar nilai, kenapa? Karena nilai itu sudah bersih. Ya, yang pentinglah nilainya A. Nilai nggak penting, kenapa? Karena yang lebih penting kita belajarnya. Maka yang beriman, dia akan semangat menuntut ilmunya. Gitu. Jadi kuliah apalagi itu sekali kalian UTS ya. Nah ketika UTS itu ya Allah alhamdulillah UTS yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Gitu kan. Jadi semangat. Itu yang pertama tuh. Impact yang pertama bertambah iman. Sebagaimana yang pada ini Allah ada atau Allah perintahkan kepada saja ayol ladina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka kalian yang hari ini beriman kepada Allah, ya, beriman kepada Allah, ya, dan ternyata dengan iman ini memiliki impact akhirnya kita punya keyakinan untuk apa? Untuk punya cita-cita yang besar.
Bukan sekedar jadi manusia biasa, tapi manusia yang punya karya global. Nih teman-teman yang mau izin. Di tempat kami ini, kemarin ada mahasiswa yang biologi, algi biologi ini satu itu. Dia di biologi, IAIA-nya udah meninggal dunia. Ketika gabung ke kita, saya tanya, satu cita-citanya mau jadi apa? Namanya Rifki. Rifki. Rifki, aku cita-citanya apa? Saya ingin jadi saintis. Terus, saya kan ingin kuliah ke Jepang. Bagus. Terus, tapi kelihatannya mustahil. Kenapa? Orang tua saya, itu ayah saya, sudah meninggal. Kalau saya kuliah di ITB, mengadakan beasiswa, dan mau kuliah ke Jepang, harus ada katakanlah yakinan sekian puluh 400 juta. Di mana biayanya? Belum lagi tes IELTS begitu ya, bukan sekolah itu 3,5 juta, 3 juta, 4 juta. Dari mana biayanya? Gitu. Belum lagi tiket pesawat ke Jepang, dari mana biayanya? Saya kira ya, salah satu hal orang diterima di globalisasi itu adalah punya cita-cita global dan dia mengamini cita-citanya. Jadi kalian menjadi orang yang beriman kepada Allah dan ternyata Allah sampaikan ke bulan Ramadan, maka kalian wajib, kita semua wajib punya keyakinan setiap cita-cita yang telah kita tuliskan, yang telah kita bawa ke alam dan dibawa dengan doa, yang kita ikhtiarkan hari demi harinya, yang kita ikhtiarkan dengan belajar ilmunya, maka teman-teman semua kita harus yakin Allah pasti mengabulkan doa tersebut. Allah pasti mengabulkan cita-cita kita. Sampai akhirnya di waktu yang telah kita tentukan, Allah ternyata punya rencana yang lain, maka di dalam benar beriman, dia punya keyakinan Allah sedang mempersiapkan yang jauh lebih baik daripada apa yang kita inginkan. Itulah namanya kita sebelum bertambah iman kepada Allah. Ya, bertambah iman kepada Allah. Yang kedua, Ramadan intelligence kedua itu apa? Muncullah kebaikan kedua. Apa itu? Yaitu bersama dengan hidupnya. Jadi ketika kalian lagi kuliah, tambah tenang, ya, menata masa depan tenang, itu tanda dua dari keberkahan. Yang ketiga adalah apa? Bertambah bahagia. Siapa yang masuk kelas Allah? Ada nggak yang masuk kelas? Ya Allah, terima kasih. Akhirnya ketemu lagi dengan dosen. Ada nggak yang kayak gitu? Atau ketika masuk kelas, ya Allah. Siapa yang ujian masuk ke kelas walaupun prinsip ini? Ya Allah, terima kasih. Akhirnya waktu bertemu terangkan. Ketika duduk di meja, ya. Alhamdulillah, ya Allah. Inilah yang saya tunggu-tunggu dari 3 bulan yang lalu. Melihat doa, ya Allah, terima kasih. Soalnya mudah-mudahan semuanya. Meskipun ada yang susah. Tapi mindset kita, hati kita begitu bahagia melihat soal yang susah tersebut juga. Kenapa? Daripada kita tenang, benar nggak? Daripada kita senang, kita happy, bahagia. Bahkan yang beriman itu, atau yang pada program bulan Ramadan, apalagi kalian dia di bulan Ramadan, mestinya sabar tenang menghadapi ujian. Bahagia menghadapi ujiannya. Ini saya cerita sedikit teman-teman ya, biar relate dengan kehidupan kalian. Ketika saya dulu kuliah, saya tinggal di Bogor juga. Saya tinggal di asrama dia juga. Kuliah dulu di KPM, SKPM. Ya, maka bagian saya itu adalah saya mesti aktif organisasi. Dulu zamannya jadi ketua LDK Alumni. Yang kedua, harus cari duit. Karena cari duit waktu saat itu saya nggak punya skillnya, maka saya harus ikut lomba. Setiap semester minimal 3 sampai 7 karya tulis lomba yang saya ikuti. Kenapa? Karena
Dengan ikut lomba saya dapat duit 750 sampai minimal 5 juta gitu itu kali ikut lomba itu. Maka itu kegiatannya. Yang kedua adalah kita mesti menang lombanya. Semakin menang lomba di tingkat nasional, maka kita punya potensi untuk menjadi mahasiswa berprestasi. Maka teman-teman semua, ketika dulu waktunya ujian, ya, maka di pikiran saya dengan aktif organisasi ikut lomba jadi asisten dosen 3 sampai 5 kelas di pegang gitu ya. Jadi kedua RSK juga ya ikut lomba. Lompatnya juga bukan 1 2 tapi bisa sampai lebih dari 3 uji proposal gitu. Kemudian ikut juga mahasiswa berprestasi. Berprestasi teman-teman. Semakin kita ini yakin kepada Allah, semakin kita dekat kepada Allah, semakin kita ini sadarnya kepada Allah, bukan kepada manusia, semakin sana hidup kita. Semakin kita ini bertambah ilmu, semakin kita ini semangat penuntut ilmu, semakin kita ini tidak lihat dengan ilmu yang ada pasca di kelas, maka kita akan belajar di ruang kelas, bertemu dengan tokoh-tokoh, bertemu dengan siapapun yang bisa memberikan impact bagi kita, maka semakin kita ini punya kompetensi, sehingga ketika kita menghadapi ujian, kita semakin tenang, gitu. Semakin bahagia. Ya, maka orang yang dia karena kebenaran mata yang takut dari Allah SWT, itu dia semakin yakin, semakin senang, semakin bahagia, dan ketika dia punya semakin nyaman, dia kembali. Dia tambah nyaman, kuliahnya, belajar tambah nyaman, organisasi tambah nyaman, bisnisnya tambah nyaman, dan yang kelima adalah semakin sejahtera secara ekonominya. Jadi nama dari Al-Qur'an itu ada 5 teman-teman. Satu, semakin kepada Allah, makin yakin dengan apa yang sudah kita tuliskan, impian-impian yang kita tulis. Yang kedua, semakin hangat menjalani kehidupan. Yang ketiga, semakin bahagia. Yang keempat, semakin nyaman. Dan yang kelima, semakin sejahtera secara ekonominya. Maka teman-teman, saya ingin sangat dulu waktu kuliah, menang ya, organisasi, kemudian menang lomba tingkat nasional, jadi mahasiswa berprestasi, kemudian di Fakultas Ekonomi Malaysia diberikan penghargaan salah satu mahasiswa berprestasi bersama dengan Rektor IPB ini, Pak Anugrah. Jadi beliau jadi mahasiswa jadi dosen berprestasinya, ada sama dosennya jadi mahasiswa berprestasinya. Kenapa tidak begitu? Karena kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada yang kita jalankan dengan benar akan berbuah keyakinan yang baik, bahkan setiap pekerjaan kita selesai baik tuntas gitu. Maka saya ingat banget dulu ya ketika kuliah itu teman-teman mau ujian keluar dari asrama itu melihat kucing doain saya ya lagi ujian. Aku ini ngelihat pohon. Ya, ada pohon kayak doain dia hari ini saya ujian. Karena dengan usaha disebutkan, baik kayak sedang menuntut ilmu, didoakan oleh para malaikat, bahkan di belakang yang ada di lautan. Ikan-ikan yang ada di lautan mendoakan orang yang sedang menuntut ilmu. Sehingga ketika berangkat kuliah, dengan perasaan bahagia. Enggak perasaan stres gitu. Jadi ketika ujian itu saya bahagia. Karena lulus, enggak selesai. Saya ingat banget waktu sidang itu ya, teman-teman kalau di sidang itu kan sore, malam-malam, ya malam harinya itu masih rapat organisasi sampai jam 10 malam. Ngerjain mau PPT tuh 3 subuh. Ngerjain PPT jam 3 subuh, jam 9 masuk sidang, dan ketika sidang itu pikiran saya tuh yakin karena dosen yang memuji tidak lebih pintar daripada saya. Kenapa? Karena skripsi ini saya yang kerjakan. Dosen paling membacanya tadi malam, atau di mobil, atau ketika masuk ke ruangannya, dia baca dulu, atau jika di kelas atau di tempat tidak, dia baca dulu. Karena saya kebiasa ikut lomba,
maka kita tahu orang pertanyaannya itu apa aja gitu. Sehingga pas sudah kelar ke tempat sidang, kita ketika ditanya, kayaknya aja sebenarnya jadinya. Demikian juga F2 teman-teman. Ketika F2 pun demikian. Karena kalau kita nih, buah dari ibadah, dia. Buah dari keyakinan kita, apalagi Ramadan. Ketika saya F2 teman-teman, nyusun tesis, ya. Nyusun tesis itu saya nulis yang 30, selesai kurang lebih jam 6 pagi, setengah 7 saya kirimkan ke dosen, oleh dosen dibalas, sudah cukup tesisnya, nggak usah ditambahin. Jadi nggak perlu ada bimbingan lagi. Gitu. Jadi kenapa bisa demikian? Barokah. Gitu. Maka dalam hidup kejalah berkah, bukan sekedar sukses, bukan sekadar bahagia. Kenapa? Karena dalam keberkahan mencakup semuanya. Saya ingin tunjukkan ke teman-teman ya, supaya lebih enak. Izin. Ini buku-buku yang tidak saya tulis, ya. Nah, kalau yang punya Instagram, boleh follow Ahmad underscore official ya. Karena sulit banget nyari Ahmad. Banyak, terutama India ternyata. Yang Ahmad itu dari India. Maka kasih official. Mudah-mudahan teman-teman berkenan untuk follow ya. Oke, saya mau nanya teman-teman. Kira-kira ini gambar apa? Ya. Yang tolong ya mahasiswa GL jangan kejawab. Udah tahu. Ayu jangan jawab yuk. Ada yang tahu ini gambar apa? Gambar apa ini? Saya nggak bawa hadiah ya. Nggak bawa Quran. Biasanya saya nggak bawa hadiah Quran. Ada yang tahu ini gambar apa? Hah? Ada yang tahu? Supaya cepat karena waktu ya. Ini adalah Masjid Nabawi di zaman Nabi. Teman-teman, siapa yang sudah pernah ke Masjid Nabawi? Cung. 1, 2. Siapa yang sudah pernah haji atau umroh? Cung. 3, 4. Ada lagi baru 4. Ya Allah, mudah-mudahan yang ada di sini bisa umroh semuanya. Ya Allah, mudah-mudahan bisa berangkat umroh. Demi Allah saja. Teman-teman, ini salah satu saksi ataupun ini punya sana besok itu. Kita mahasiswanya ada itu ada S2, ada S3. Nah, salah satu nanti global leadership itu namanya Abu Syukur, Mabundal. Angkatan 5 kalau nggak salah. 55. Sekarang ini di umroh selama 1 bulan. Lagi umroh selama 1 bulan gratis. Kenapa? Karena saya di Global Leadership itu ada pembelajaran namanya manasik haji atau umroh. Dan saya sampaikan kepada mereka, ketika kalian ingin ibadah haji, ibadah umroh, doa sama Allah, belajar ilmunya, pantaskan doanya, ikhtiarkan dengan nabung berapa pun atas Rp1.000 pun. Kemudian apa? Yang pantaskan apakah keyakinannya, maka lihatlah Allah akan panggil kita. Nah, di syukur ini mempraktikkan dengan izin Allah 15 Februari berangkat, pulang insya Allah bentar lagi 14 Maret. Gratis selama 1 bulan. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid Nabawi ini sangat sederhana untuk orang Surya. Sederhana kan? Sangat sederhana. Ya, sangat sederhana. Sangat sederhana. Ya. Dan kalian Masjid Nabawi ini sangat sederhana. Saya mau nanya kepada teman-teman semua. Teman-teman, apakah Rasulullah SAW punya istana enggak? Rasulullah punya istana enggak? Enggak. Kalau yang dimaksud adalah istana seperti rajanya Inggris gitu ya. Kalau enggak ada. Apa rajanya Persia, Romawi, enggak. Tapi kalau yang dimaksud adalah tempat beliau menerima harum kenegaraan, maka Rasulullah punya istana Rasulullah adalah Masjid Nabawi. Rasulullah SAW punya singgasana enggak? Singgasana punya Rasulullah? Tidak. Dimaksud singgasana seperti raja.
Tapi kalau singgasana yang dimaksud adalah tempat Nabi menyampaikan nasihat, tempat Nabi menyampaikan khutbah, tempat Nabi mengarahkan umatnya, maka Rasulullah SAW tentunya punya singgasana. Singgasananya adalah khutbah himba, tempat Nabi menyampaikan khutbah. Maka antara nih rumahnya Aisyah, di mana Rasulullah SAW meninggal dunia di sini, dan mimbarnya Nabi, maka itu adalah raudhah, taman di antara taman surga. Dan ketika kita berdoa di taman surga, insya Allah Allah kabulkan doanya. Maka teman-teman, pertanyaannya, kalian kan belum pernah umroh, belum pernah kan? Lalu tersebut, kalau maknanya cepat, tapi ternyata Masya Allah, Allah. Ada beberapa ulama mengatakan, kalau itu bukan masalah tempatnya. Kalau tempatnya benar di Masjid Nabawi, tapi yang dimaksud Raudhah juga ada yang memberikan definisi adalah tempat dipakai untuk menuntut ilmu. Itu adalah Raudhah. Tempat ketika kita berdoa, berzikir, sholat, itu Raudhah. Tempat kita bermusyawarah, itu adalah Raudhah. Maka teman-teman semua, hari ini, ketika kita ngaji di Masjid Al-Huya ini, sesungguhnya teman-teman hari ini sedang berada di antara taman di antara taman surganya Allah Ta'ala. Maka ketika sedang berada di sini, pastikan pikirannya baik, hatinya baik. Jangan berpikir negatif tentang kehidupan. Jangan berujud kepada Allah. Jangan berpikir negatif tentang apapun dalam kehidupan kita ini. Justru sebaliknya. Ketika dalam pikiran kita ingin, misalkan tadi saya mengatakan, siapa yang belum pernah umroh, kemudian kalian angkat tangan, maka sangkut dengan kawan, ya Allah, izinkanlah tahun ini saya ingin melaksanakan tutup, ya, dengan rezeki dari sisimu, ya Allah. Bersama aja, ya Allah Ta'ala. Nah, Abdul Syukur ini memperhatikan ini. Apa nama itu? Air. Itu. Jadi ketika di sini, enak. Bersalah di UTS kan? Ya Allah, tolong ya Allah UTS saya letakkan, ya Allah. Saya ikhlas itu. Berapapun nilainya, ya Allah. Juga saya berterima kasih, ya Allah. Benar nih. Ini saya praktikkan waktu S2. Ya Allah, saya mau nyari nilai. Saya ingin nyari ilmu. Maka ya Allah, kok nilai tak penting buat saya. Kalau fokus nilai A, alhamdulillah. Dan apa yang terjadi? Hal-hal macam itu saya praktikkan ketika belajar. Ikut pengajian, ikut kuliah. Doanya seperti itu. Tahu nggak? Berapa nilai agak kuliah itu ada? Ya, paling kecil apa? Ya, jadi nilainya A semua, kumlot, dan menjadi bahan pembimbingan tingkat universitas. Saya cerita begini, ini praktek teman-teman yang mohon izin. Kehadiran penerimaan sekaligus ingin mencontohkan bahwasanya ketika kalian berada di tempat seperti ini, berdoalah kepada Allah. Coba saya tanya, siapa yang ingin jalan-jalan ke luar negeri itu enggak kena? Ada yang mau keluar negeri enggak? Nah, maka kalau dengan katakan langsung panggil, ya Allah, saya ingin keluar negeri, takut perjalanannya bagaimana gitu. Teman-teman, siapa yang coba beasiswa minimal 750.000 sampai 2 juta tiap bulan bro? Ada nggak? Nah, sambut dengan ya Allah, mudah-mudahan saya bisa dapat beasiswa. Jadi apapun kebaikan yang Allah ini kepada kita, sambut dengan doa. Ya, ini adalah Masjid Nabawi zaman Nabi, dan inilah Madinah. Teman-teman, Madinah mewah kan? Hebat kan? Biasa. Tapi kenapa Madinah ini sekarang ini begitu hebat, luar biasa? Padahal dulunya kayak gini. Bahkan Madinah itu dulu salah satu kota yang terkutuk, mohon maaf ya, sebelum Islam datang. Sebelum Yathrib. Kenapa? Saya umrah terakhir diskusi dengan orang Indonesia yang jadi Betawi. Kemudian dia belajar di sana. Dia belajar sejarah Masjid Nabawi, sejarahnya Madinah. Dia mengatakan begini, Ustaz, dulu waktu para sahabat hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, ini tentang keberkahan ya.
dari kota ke kota Madinah, para sahabat itu kesel. Karena para sahabat ingin balik ke Mekah. Akhirnya seperti Abu Bakar Siddiq sakit. Bahkan sakit yang Abu Bakar Siddiq itu seolah-olah kematiannya berada di ujung kepalanya. Pas sahabat itu udah nyaman. Semuanya udah gak Mekah. Kok ngomong kepada Nabi gak enak kepada Nabi. Tapi gak ngomong gak betah di Madinah. Kenapa? Rasanya ada di Mekah. Kondisi semuanya di Mekah gampang. Kapan ada di sana, umroh kapan pun bisa. Tapi di Madinah, cuacanya kalau panas, lebih panas. Kalau dingin, lebih dingin pada Mekah. Maka sahabat ke Mekah. Hingga akhirnya Rasulullah SAW melihat fenomena tersebut. Maka Rasulullah SAW berdoa kepada Allah. Allahumma berikan Nabi Samarina. Wa berikan Nabi Madinah Tiyana. Ya Allah, berailah wa kami. Wa berikan Nabi Madinah Tiyana. Madinah Tiyana. Berkahilah mata kakak. Wabarik lana fi sahina fakailah fakami. Wabarik lana fi mudina fakailah mudkami. Allahumma inna Ibrahim abduka. Wa khaliluka wa nabiyuka wa inni abduka wa nabiyuka wa innahu ja'al kalimaka wa inni aduka lil madinati bifitri ma'adal kalimaka wa mithlihi ma'an. Itu doa tentang sebisa keberkahan kota Madinah hingga akhirnya Allah SWT kabulkan doa Rasulullah SAW. Kota Madinah Allah berkahi sebagaimana Allah telah memberkahi kota Madinah dengan pelaksanaan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka teman-teman, minta sama Allah keberkahan. Bahkan nanti ketika kalian lulus dari ICB kan tidak tahu, benar nggak? Siapa di antara kalian yang tidak tahu nanti setelah lulus mau tinggal di kota mana? Mau berkarya di kota mana? Udah kebayang tuh? Mau menikah dan dengan siapa dan di kota mana tinggalnya. Udah kebayang belum? Kalau belum ada doa, ya doa yang diajarkan di dalam Al-Quran, Rabbi anzilni dalam mubarakah wa anta khairul munzilin. Ya, itu ada doa permohonan kepada Allah supaya kita ini ditempatkan oleh Allah di tempat terbaik. Di mana di tempat kita tersebut kita bisa berkarya, bersyukur menjadi orang yang baik, bersyukur menjadi yang soleh, bersyukur menjadi orang yang ikhlas terhadap Allah, bersyukur menjadi orang yang memiliki kemampuan, bahkan bertumbuh dengan keluarga yang bahagia. Jadi teman-teman, di bulan Ramadan kita barokah. Ya, saya lanjut. Ya. Ada doa teman-teman. Ada doa dari baginda Rasulullah SAW. Ya, mohon izin. Ya. Nah, sebelum ke sini saya ingin menyampaikan ada doa dari baginda Rasulullah SAW yang diwahyukan oleh Jibril kepada beliau. Dan doa ini adalah doa yang sama yang dimintakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam ya ketika beliau menempatkan anaknya yaitu Ismail di kota Makkah. Apa doanya dengan ini? Catat, kalau boleh hafalkan. Karena ini adalah tahapan bagaimana membangun kualitas diri kita. Di dalam Quran Al-Baqarah ayat 129. Saya izin ya, ada dari sini ya. Al-Baqarah ayat 129. Supaya teman-teman sekalian belajar menghafal ya. Coba izin saya buka nanti ya. Al-Baqarah ayat 129. Oh, nggak ada di sini. Doanya gini. Rabbana wa'al fihi rasulah minhum yatlu alaihi ayatika wa yu'allu kitaba wa hikmah wa yuzdatihim innaka arka azizul hakim. Itu Al-Baqarah ayat 129. Teman-teman, mohon izin, kalau boleh hafalkan doa ini, insya Allah nanti dari tangan keturunan kita, bahkan tidak kemungkinan kita sendiri, nanti akan Allah hadirkan siapa?
Ada yang jadi ulama, ada yang jadi umaro, ada yang jadi agnia. Kenapa? Karena doa dalam Al-Quran 129 tersebut ada doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah kabulkan 3.500 sampai 5.000 tahun. Allah kabulkan lahirnya Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad SAW itu adalah beliau seorang pemimpin, betul? Beliau seorang pengusaha, betul nggak? Artinya orang yang kaya, bahkan beliau itu muda kaya banget. Menikah dengan Siti Khadijah yang punya kekayaannya 1/3 kekayaan penduduk kota Mekah. Ada yang mengatakan kekayaan Siti Khadijah itu 2/3 penduduk Mekah. Barangkali teman-teman yang ada di sini, ya, nggak perlu, ya, bisa jadi Allah mempertemukan dengan jodoh yang kaya gitu. Mau nggak? Iya mau nggak? Kalau nanam soleh, betul. Maka teman-teman, apa yang terjadi dengan di sini apa? Doa tersebut doa tersebut, ya, doa tersebut doa bukan lahirlah Rasulullah SAW dan beliau itu pemimpin, beliau itu adalah akhirnya orang yang kaya begitu mawar dan beliau itu adalah siapa? Ulama. Kalau konteksnya kuliah, kampus namanya akademisi. Karena apa yang dipelajari atau yang tercatat itu semua yang berbagai macam cabang ilmu, betul. Ada ilmu tentang hadis, ya. Al-Qur'annya ilmu tentang Quran, betul? Ilmu tentang sirah nabawi, tentang kaitan hukumnya, ilmu tentang fikih, ya kan? Ilmu tentang fikih, wah banyak banget. Ilmu tentang kesehatan yang timbul nabawi. Maka teman-teman semua, Al-Quran 123 isu adalah tahapan bagaimana kita membangun kualitas diri kita, ya. Satu. Yang kedua, nah ini karena waktu ya, saya ingin menghadiahkan doa nih. Doa ini teman-teman saya minta hafalkan. Ya. Asy-Syu'ara ayat 83 sampai 85. Ustaz, bagaimana cara membangun keberkahan tersebut? Mulai keberkahan tersebut. Nah, caranya ini. Dengan doa dan praktekkan doanya. Apa doanya? Rabbi habihum ma'walidni bisolihin. Ya Allah, berikanlah aku ilmu dan hikmah. Sangkatkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Teman-teman, mau nggak diberikan kemudahan menuntut ilmunya? Nilainya A, menjadi mahasiswa berprestasi, upload, bahkan jadi mahasiswa yang ada mau doanya ini. Rabbi habihum ma'walidni bisolihin. Yang kedua apa? Ya Allah berikan aku hikmah. Apa itu hikmah? Ketika kita belajar ilmu tersebut membangun kualitas diri kita. Gitu. Ilmu tersebut membuat kita ini menjadi masyarakat atau jadi manusia yang punya ilmu. Gitu. Omongan kita didengar. Kita memberikan nasihat, tempat kita kedengaran nasihat kita. Kalau kita sebagai pemimpin, maka omongan kita, instruksi kita dikerjakan oleh anak buah kita, oleh anggota organisasi tempat kita jadi pemimpin. Itu hikmah. Hikmah itu apa? Allah berikan dengan kerangka ilmu tersebut bagaimana mengambil keputusan dan kemudian tersebut memberikan kemanfaatan kepada kita, kesuksesan, kebahagiaan, kemuliaan bukan sekadar di dunia tapi insya di akhirat. Itu namanya hikmah. Dan yang ketiga, wa'al hikmi bisolihin. Allah fakirkan teman yang soleh, teman asal yang soleh, teman segabung yang soleh, dosennya yang soleh, pembimbingnya yang soleh, atasan yang soleh, partner bisnis soleh, jodoh yang soleh, anak yang soleh. Kalau teman kita nggak soleh, Allah yang solehkan. Kalau atasan kita nggak soleh, Allah yang menyolehkan atasan langsung. Gitu. Yang kedua apa? Waj'alni ihsanan fil akhir. Dan kita berdoa kepada Allah, waj'alni ihsanan fil akhir. Ya Allah, jadikanlah aku menjadi buat tutur kata yang baik, buat orang-orang yang datang kemudian. Dan tadi, ketika tadi teman-teman, saya ingatkan ada hadis Nabi idza matan ada ikon amalu ilam salat, mohon maaf yang tadi mau coba. Ikon amalu ilam salat. Ketika anak-anak ketika dunia dan putus semua amalnya kecuali yang tiga. Sedekahul jariyah, awal ilmu yang tabu bihit, awal bisahi yakulah. Maka teman-teman, ketika mohon kepada Allah, waj'alni lisanan sidqin fil akhir ya Allah, waj'alni lisanan sidqin fil akhir, maka kita mohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah kemudahan aku kepadaku untuk berkarya, membangun legasi. Dari sisi apa? Kamu dari sisi apa? Kita ke Allah, nanti Allah berikan harta yang banyak, sehingga dengan harta tersebut kita bisa membangun wakaf, bisa membangun kampus, bisa membangun masjid, bisa membangun
rumah Quran, bisa membangun panti asuhan, bisa membangun pesantren, bisa membangun lembaga penelitian dan lain sebagainya. Waj'al li fil akhirin. Ya, yang kedua apa? Allah berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita dengan ilmu tersebut. Aku punya ilmu yang memberikan amal soleh, amal jariah. Dan yang ketiga adalah Allah lebih solihiyatullah. Kita memohon kepada Allah telah punya tim yang soleh. Kalau kita konteksnya pribadi, kita minta kepada Allah jadi anak yang soleh untuk orang tua kita. Dan kalau konteksnya adalah orang tua kita, maka kita memohon kepada Allah supaya orang tua kita ya punya anak yang soleh yaitu kita dan kelak yang mendoakan orang tua kita ketika beliau sudah meninggal dunia. Ya, kenapa teman-teman? Karena kata Nabi di dalam sebuah kitab namanya Nafsul Ibad yang ditulis oleh zuriyahnya Nabi, ulama namanya Syekh Nawawi Al-Banani dari Banten. Beliau menulis sebuah kitab namanya Nafsul Ibad dan menukil sebuah hadis dari baginda Rasulullah SAW sebegini dan kata Nabi yang Rasulullah SAW bersabda, ya, khaslatan la syai'a aqwalu minhuma. Kata Nabi, ada dua perkara yang tidak dapat diungguli daripada keduanya. Al-imanu bilang beriman kepada Allah, wa nafsu bil muslimin dan memberikan manfaat kepada sesama muslim. Wajib ini sana fil akhirin. Oke teman-teman semua, Nabi Ibrahim SAW kepo nanya kepada mereka Jibril, mereka Jibril, ya, sikli hasanat ummah, mereka Jibril sampaikan kepada Tuhan tentang kebaikannya umat, tentang legasinya umat. Nanti legasinya umat kayak gimana? Kata malaikat Jibril. Pakulah malaikat Jibril berkata, laukan bihal midada. Seandainya Allah dijadikan tintanya. Wasyajaru akramah. Dan pepohonan yang ada di dunia dijadikan penanya. Lemah hafafuha sekali-kali tidak bisa menuliskan kebaikan umat di Horton. Waj'alni ismadatin misana sedikit. Ilahi. Kemudian Nabi Muhammad SAW ingin nanya tentang bestinya. Siapa bestinya Nabi Muhammad? Ada yang tahu nggak? Bestinya Nabi Muhammad siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Sifri Hasanati Abi Bakrin. Wahai Nabi ini sampaikan kepadaku tentang kebaikannya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Bahwa makanan malaikat itu maka mereka tidak berkata, Umar bin Khattab, Hasanatun bin Hasanatin Abi Bakri. Umar bin Khattab itu adalah satu kebaikan dari kebaikannya Abu Bakar. Jadi teman-teman semua, wakali risalah miskin fil akhirin, inilah hal yang akan membuat kita semua akan Allah masukkan kepada doa yang ketiga. Waj'alni biwarasati jannatin na'im. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, ya. Jadi karena aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi, teman-teman semua, Ramadan bisa impact pun mendapatkan berkah dari Allah SWT dan terus beriman sama iman, tenang sama bahagia, sama nyaman, sama sejahtera secara ekonomi. Bagaimana caranya? Caranya adalah ini. Satu, minta kepada Allah iman. Yang kedua, minta kepada Allah hikmah. Yang ketiga, minta kepada Allah dipertemukan dengan orang yang soleh. Dan yang keempat, minta kepada Allah supaya bisa membangun karya legacy yang selalu hidup. Untuk apa itu semua? Mudah-mudahan Allah hidupin kita. Waj'alni biwarasati jannatin na'im. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kumpulkan kita ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Mungkin itu saja ya sebagai pengantar nausiannya. Terima kasih. Dan semoga saya serahkan kepada moderator. Nah, terus selanjutnya kita akan
Selain di bulan Ramadan, Ya. seperti itu. Ustaz. Ya. Cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Saya langsung jawab ya. Yang pertama yang kedua itu ini jawabannya dulu. Ini jawabannya. Yang pertama apa? Minta sama Allah. Ya minta kepada Allah, ya Allah, saya ingin di bulan Ramadan ini punya impact full, ya, punya impact dalam bentuk apa keberkahan. Maka minta sama Allah. Ya, satu dengan doa berarti. Demikian juga untuk bulan-bulan yang lainnya. Kenapa? Karena iman kita, al-imanu yaji wa yanqus. Iman kita kadang naik, kadang turun. Supaya kita ini tetap naik, kalaupun ada turun, dilihat nanti dari korban itu kesal. Kalau dilihat korbannya naik, gitu ya. Hidup itu inginnya gitu ya. Bagaimana caranya naik? Ya, berikutnya apa? Praktekkan apa yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ini minta sama Allah. Doanya, berdoa kepada Allah minta, yang itu semua. Yang berikutnya baca ilmu, ya. Kemudian cari hikmah dalam kehidupan kita. Ambil hikmahnya di setiap peristiwa tersebut. Yang ketiga, cari teman yang soleh. Cari partner yang soleh. Cari dosen yang soleh. Cari lingkungan yang soleh. Cari tempat tinggal yang soleh-soleh anak-anaknya gitu. Ya. Apa berikutnya apa? Munculkan apa ambisi dalam diri kita untuk apa? Bangun rezeki dalam kehidupan. Dalam bentuk apa? Harta. Dalam bentuk apa? Ilmu. Dalam bentuk apa? Ada ustazi. Ini yang soleh. Karena jadi pengusaha harus punya administrasi. Maka tiga yang harus kita cari. Ilmu, ya, harta, apalagi bangun tim SDM. Ya, untuk mendapatkan intelektual tersebut bangun SDM-nya dari mulai dari kita kumpulkan banyak oleh di sekitar kita. Mudah-mudahan dengan izin Allah nanti impactful-nya apa? Di dunia kita bahagia, kita tenang, kita sukses, kita mulia. Mudah-mudahan dengan izin Allah di akhirat kita masuk surga. Gitu ya. Ada lagi? Oke, terima kasih. Kepada Ahwat, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, awak ada yang bertanya? Ya, silakan. Kalau nggak ada, jangan dipaksa. Saya harus bagi itu. Namanya juga agenda kita. Kenapa? Oke, awak jam berapa? Jam berapa, Mbak? Oke, teman-teman, ada yang bertanya nggak? Kalau nggak ada yang bertanya, kita doa aja ya. Kita doa sama-sama ya. Supaya mudah-mudahan dengan izin Allah, Ramadan ini bisa memberikan impactful yang baik kepada kita semua. Dan teman-teman yang sedang ujian, mudah-mudahan dalam kesehatan ya. Saya doakan mudah-mudahan kalian dapat nilainya yang bagus-bagus. Kalaupun nggak bagus, minimal A lah ya. Mudah-mudahan aja belum dapat beasiswa dan beasiswa yang belum keluar lagi. Mudah-mudahan saya doakan. Salah satu kesalahan yang saya dulu adalah waktu kuliah saya nggak nyari peluang itu. Nah teman-teman saya doakan mudah-mudahan nanti kuliah sok keluar negeri. Saya kuliah negerinya waktu S2 ya. Nah demikian juga teman-teman. Ya saya berdoa mudah-mudahan yang sedang dilancarkan bisnisnya, yang sedang membangun atau mencari beasiswa dimudahkan dia beasiswanya, yang sedang galau karena Allah berikan kesenangan, yang punya cita-cita apapun cita-cita mudah-mudahan Allah kabulkan cita-citanya. Nian wakulidiyatin norilah al-falatiha Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal Suratul Ladzina An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Teman-teman mari kita bisa Astaghfirullah Rabbana ya Astaghfirullah Inna khataya Astaghfirullah Rabbana ya Astaghfirullah Bina khotoya. Sebagai teman-teman kita ingat setiap dosa waktu yang pernah kita lakukan. Astaghfirullah Rabbana ya Astaghfirullah
من الخطايا. من الخطايا أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. Wahai Muhammad, bukankah kita ini adalah hamba Allah? Bukankah Allah selama ini telah begitu banyak menitipkan amanah kepada kita? Telah begitu banyak memberikan rezeki kepada kita semua. Telah begitu banyak memberikan nikmat kesehatan pada kita semua. Wahai sahabatku, pernahkah kita sadar di dalam satu waktu kita pernah membuat dosa atau berbuat maksiat? Ketika kita sendiri dengan tenang, tanpa mau kita berbuat dosa padahal Allah melihat kita. Saat ini kita gunakan melihat handphone, bahkan melihat hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Dengan hawa nafsu yang ada pada diri kita, kita cari konten-konten yang tidak berfaedah untuk kehidupan kita. Wahai sahabatku, tidakkah Allah melihat setiap perbuatan maksiat yang pernah kita lakukan? Tidakkah kita malu di hadapan Allah kita berbuat dosa, berbuat maksiat? Mau sampai kapan, wahai sahabat, kita berbuat dosa? Mau sampai kapan kita berbuat maksiat? Mau sampai kapan kita tertinggal sendiri kita berbuat dosa, berbuat maksiat? Mau sampai kapan ketika kita dalam keramaian kita berbuat dosa, berbuat maksiat? Memang orang lain tidak tahu ketika kita berbuat dosa. Memang orang lain tidak tahu bahwa kita berbuat maksiat. Tapi Allah tahu. Allah mencatat setiap perbuatan dosa maksiat kita semua. Wahai sahabatku, hari ini Allah takdirkan kita di bulan Ramadan. Maka bersyukurlah kepada Allah. Doa yang pernah kita minta kepada Allah. Allahumma barik lana fi rajab wa sa'bana wa barik lana Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Akhirnya Allah takdirkan kita semua bisa memakai di bulan Ramadan. Bahkan saat ini kita berkumpul di masjid yang kita cintai, kita bermohon kepada Allah. Bertobat kepada Allah atas setiap dosa maksiat yang pernah kita lakukan. Maka wahai sahabatku, perbanyaklah berdoa Allah wa inna khawfu karim timbul fa'fu anayatan. Ya Allah ya Tuhan, ampuni segala dosa kami ya Allah. Ampuni segala apapun kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, jangan selama ini kesulitan demi kesulitan yang kami rasakan di kuliah dan kehidupan kami ya Allah. Bisa jadi karena perbuatan maksiat, karena perbuatan dosa yang tidak malu kita melakukan ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, kami mohon ya Allah, di waktu yang bersaja, di taman di antara taman surgamu ya Allah, kami mohon ya Allah, ampuni setiap dosa maksiat kami semua ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami ampuni segala dosa ibu bapa kami ya Allah. Ampuni segala dosa ibu bapa kami ya Allah, hapus setiap hidupnya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni segala dosa ibu bapa kami, hapus setiap jejaknya ya Allah. Ya Allah, ampuni segala dosa guru kami ya Allah, hapus setiap. Ya Allah, ampuni segala dosa keluarga besar kami ya Allah, hapus setiap jejaknya ya Allah. Ya Allah, kami ingin cepat dengan kita ya Allah. Maka ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah. Takdirkanlah kami semua yang ada di sini bisa melaksanakan ibadah haji. Takdirkanlah kami semua bisa melaksanakan ibadah Allah ya Allah. Kami ingin sholat depan Ka'bah ya Allah. Sekian lama, sekian tahun, sekian puluh tahun kami sholat. Ya Allah, takdirkanlah dong ini ya Allah. Kami bisa sholat menghadap langsung melihat Ka'bah-Mu ya Allah. Bisa kawan di sekitar Ka'bah-Mu ya Allah. Bisa melaksanakan sa'i di sofa Marwah ya Allah.
bisa melaksanakan tahanan ya Allah. Bahkan ya Allah izinkanlah kami bisa melaksanakan wukuf pada Allah ya Allah. Bisa mengantar jumlah Allah Mustafa ya Allah. Bisa mengisi Mina Muzdalifah ya Allah. Dan kami ya Allah bisa melaksanakan tawaf, bisa melaksanakan sa'i, bisa melaksanakan tahajud ya Allah. Ya Allah kami mohon kepada ya Allah. Kepada sekarang itu yang mohon saya kepada ya Allah. Izinkanlah kami bisa bertemu dengan baginda Rasulullah di dunia ini ya Allah. Dengan mengunjungi makamnya ya Allah. Ya Allah kami ingin menyampaikan salam kepada baginda Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Inilah kami umatmu ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Inilah umatmu ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Allah. Izinkanlah kami mengucapkan salam mengenai baginda Rasulullah di mamlak baginda Rasulullah di Masjid Nabawi ya Allah. Izinkanlah kami mengucapkan salam kepada sahabat Rasulullah. Assalamualaikum ya Abu Bakar As-Siddiq. Assalamualaikum ya Umar bin Khattab. Assalamualaikum ya Ahla Taqi. Ya Allah ya Allah ya Allah kami mohon padamu ya Allah. Jangan sampai kami mati dalam keadaan suhul khatimah ya Allah. Namun matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Matikanlah kami dengan mendapatkan nikmat kubromu ya Allah. Matikanlah kami dengan kelak mendapat syafaat baginda Rasulullah. Matikanlah kami kelak mendapatkan ya Allah. Syafaat baginda Rasulullah. Takkan pada Rasulullah di jannahmu ya Allah. Ya Allah, ketika kami telah minta berjumpa dengan Rasulullah di jannahmu ya Allah. Takdirkanlah kami semua ya Allah. Bisa berjumpa dengan Rasulullah di jannahmu ya Allah. Bisa melihat wajah Rasulullah di jannahmu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dunya wal akhirah. Wa afiyatan fi jasad. Wa ziyadatan fi a'yani. Wa barakatan fi rizqi. Wa tawbatan fi وأحبتك يدا موت ومكرة بعد موت اللهم حمد علينا في شفاة الموت ودجال الجنة والعطاء الأنساب ربي زدنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا اللهم عافنا في بدنا اللهم عافنا في ذنبنا اللهم عافنا في بطننا اللهم عافنا في قلبنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما بارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا الله. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu, ya Allah. Jika kami bodoh, maka sedaslah kami, ya Allah. Jika kami lemah, kuatkan kami, ya Allah. Jika kami miskin, kayakan kami, ya Allah. Jika kami belum patah kami, ya Allah. Agarkanlah, ya Allah, kami bisa berkumpul dengan orang tua kami di jannahmu, ya Allah. Agarkanlah kami bisa berkumpul dengan dulu kami, dapat kami di jannahmu, ya Allah. Agar kami kalau bisa melihat wajahmu di jannahmu, ya Allah. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya tahun yang tinggal ini bisa bermanfaat untuk saya. Demikian juga buat teman-teman semua. Mudah-mudahan kalau ada yang mau bertanya dan tadi tidak cukup waktunya, yang silakan nanti bisa katakanlah tanya ke network saya. Kalau teman-teman mau mencatat telepon saya silakan 0857 0857 9315 4451 0857 9315 4451 silakan. Ya, kalau teman-teman butuh beasiswa khususnya rekomendasi beasiswa, kebetulan kartu ini saya sebagai ketua himpunan alumni SEMA dan seksi pemuda ini. Jadi kami bisa memberikan rekomendasi beasiswa untuk ke lembaga-lembaga atau untuk LPDB insya Allah. Ya, nanti kami bantu. Termasuk juga kalau kalian ingin jadi beasiswa C1 untuk rekomendasi, insya Allah saya siap untuk bantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.